Berikutnya, saya akan membahas terkait instalasi IDE Android Studio. Nah, di sini silakan kalian searching di Google, cari saja Android Studio. Nah, di sini tinggal kalian klik saja download Android Studio. Nah, di sini nanti kalian akan menemukan versi terbaru. Itu ada Android Studio Chipmunk. Nah, tapi saya akan menginstalkan Android Studio versi Bumblebee ya. Nah, jika memang ingin sama IDE-nya dengan saya, itu silahkan kalian klik download option. Nah, di sini di bawah sini ada download arsip. Nah, di sini kalian akan menemukan persyaratannya dulu. Jadi, ketika ingin kalian mendownload versi yang memang di bawah dari versi yang sekarang stabil, nah di sini kalian bisa menyetujui hal tersebut. Nah, ini ya. Nah, terus kalian tinggal download untuk ini. Ya. Nah, ini saya menggunakan versi Bumblebee yang ini ya, 2021.1.1 Canary 11. Nah, ini silakan kalian klik ini dan terus kalian download .exe-nya yang ini. Ya. Nah, jadi nanti akan langsung terdownload, dan setelah kalian download, itu nanti kalian akan menemukan sebuah aplikasi yang seperti ini. Nah, silakan kalian install saja. Nah, berikutnya di sini silakan langsung di next saja ya. Nah, ini kalian sertakan gitu ya, checklist saja Android virtual device-nya. Nah, ini fungsinya adalah agar kalian menginstal sekaligus dengan Android virtual device-nya gitu ya. Nah, ini berfungsi untuk apa? Nah, ini berfungsi untuk nanti kita menambahkan emulator, karena itu kita butuh untuk mensimulasikan emulasi atau emulator pada Android-nya. Nah, ini di next sama kalian. Nah, ini silakan mau disimpan di mana atau mau di defaultnya seperti ini, silakan di next saja. Nah, ini silakan kalian mau disimpan dimanapun itu. Nah, silakan langsung di next saja. Nah, ini langsung diinstal saja sama kalian. Proses instalasinya tidak berjalan begitu lama, hanya ada step untuk mendownload ya SDK agar bisa menjalankan ya emulator yang nantinya akan kita gunakan untuk mensimulasikan aplikasi Android kita. Nah, ini kita tunggu progresnya saja sampai selesai. Oke, nah ini sudah selesai ya. Kita langsung next saja di sini. Dan ini kita langsung start saja ya. Start Android Studio. Nah, ini checklist saja, terus di sini finish. Kita langsung buka aja Android Studio-nya. Oke, ini di minimize. Nah, oke. Di sini ini ada permintaan ketika memang kalian itu misalkan sudah pernah menginstal Android Studio dan kalian backup untuk installation directory-nya. Nah, itu bisa kalian pilih yang config yang bagian atas. Tapi kalau misalkan memang kalian tidak ada atau belum pernah menginstal sama sekali, ya ini langsung download import setting saja. Di sini diklik OK saja. Oke, nah sampai sini kita sudah bisa membuka untuk Android Studio di sini. Nah, di sini kita akan menyeting dan mendownload untuk SDK-nya ya agar kita bisa menginstalkan nanti emulator ya untuk Android kita. Nah, di sini bisa kalian next saja. Nah, di sini choose the type of setup you want for Android Studio. Nah, ini pilih standar saja. Ya, ini di
next sama kalian, dan ini silakan mau pilih tema yang dark maupun yang light gitu ya. Nah ini saya pilih yang light ya biar terlihat jelas. Nah ini di next saja. Nah di sini ada keterangan di mana ya ada beberapa yang harus kita install ya dan kita download. Nah di sini ada sekitar 421 MB. Nah di sini ada Android emulator. Terus di sini ada SDK. Nah kita pakai SDK-nya di sini ada SDK Tools 33. Tentu di sini ada Android SDK platform. Nah di sini ada 5 MB. Nah ini kita langsung aja klik finish di sini. Nah nanti akan terdownload. Nah ini ada progress downloadnya ya, kita tunggu ya. Dengan tadi ya ada 421 MB yang harus kita download ya untuk terkait emulator dan SDK-nya tersebut. Nah, ini ditunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke, nah sekarang kita sudah selesai untuk menginstal SDK dan menginstal emulatornya, dan nanti kita akan setting emulatornya tersebut itu di dalam tools editor Android Studio-nya. Nah ini kita klik finish saja. Nah di sini ketika kalian sudah selesai ya, nah kalian akan menemukan tampilan seperti ini. Nah di sini ada di menu project, ini ada bisa new project, open. Nah di sini ada get from VCS. Nah ini kaitannya untuk membuat sebuah project baru dan mengopen sebuah project baru. Di sini kaitannya di menu ini yang berfungsi untuk membuat sebuah project baru dan membuka project yang sudah pernah kalian buat. Nah, di sini ada customize. Nah, customize di sini kalian bisa mengkustomisasi ya penyetingan dari fontnya itu berapa. Terus di sini ada untuk tema dari Android Studio-nya itu kalian mau pilih apa gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus di sini ada plugin. Nah, plugin-plugin di sini ini kaitannya ya kalian mau menginstalkan aplikasi plugin atau aplikasi pihak ketiga di Android Studio ini atau tidak gitu ya. Nah, ini ada Flutter gitu ya. Ada banyak di sini pluginnya yang bisa kalian instalkan. Nah, di sini ada Run Android Studio. Nah, ini lebih ke user guide ya. Jadi di sini kalian bisa cari ya. Jadi tutorial-tutorial terkait Android Studio-nya. Nah, di sini kalian klik project ya. Nah, untuk memulai baru itu kalian silahkan klik new project di sini. Nah, di sini kalian pilih defaultnya ini empty activity terlebih dahulu. Kita untuk memulai pertama kali. Nah, di sini silahkan klik next. Nah, ini silahkan kalian bikin project baru dengan nama Hello World. Nah, di sini kalian package name ini bisa kalian rubah ya. Jadi tapi di sini untuk yang com-nya ini tidak perlu kalian rubah, dan yang perlu kalian rubah ini yang bagian sini yang example-nya ini. Nah, ini menjadi sebuah nama identik yang nantinya menjadi sebuah nama dari aplikasi kalian, yang di sini package name ini gak boleh ada yang sama gitu ya. Misalkan kalian publish ke Play Store, nah itu package name ini gak boleh sama dengan nama orang lain. Nah, ini misalkan saya tulisnya di sini seperti ini. Nah, terus di sini ya save location-nya ini saya perbesar. Oke, save location-nya di sini kalian silahkan bikin folder project baru. Jadi biar project kalian itu ada di dalam satu folder tersebut gitu ya. Nah, ini saya buatkan project baru.
kalau nama folder ini boleh pakai spasi sebenarnya. Nah, di sini ya, di sini silahkan diklik OK. Jadi oke. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, jadi kita menyimpan project kita itu di folder Advanced Studio Code. Nah, ini folder kalian, terserah kalian. Nah, di sini kita membuat project baru dengan nama Hello World. Nah, ini nanti akan disimpan ke dalam folder ini. Nah, di sini karena kita menggunakan bahasanya itu Java, ya. Nah, di sini kita pilih Java, ya. Nah, terus kalian tinggal langsung di finish saja. Nah, pada saat sudah kalian meng-create project baru, nanti akan muncul IDE dari Android Studio-nya tampilannya seperti ini. Nah, di sini ketika kalian muncul seperti ini ada progress, ya. Kaitannya adalah project kita tersebut itu ya sedang mendownload yang namanya itu Gradle gitu ya. Nah, jadi di sini apa sih itu Gradle gitu ya. Nah, nanti saya akan jelaskan berkaitan dengan struktur project dari Android Studio ini ya. Oke. Jadi kalian harus menunggu sampai proses ini selesai ya, yang di bawah sini. Nah, oke. Sekarang kita sudah selesai ya. Tidak ada progres lagi di sini untuk mendownload Gradle gitu ya. Nah, di sini di sini kita sudah berhasil meng-create project baru ya, dan kita sudah berhasil menginstal Android Studio. Nah, di sini berikutnya kita akan konfigurasi terkait emulator yang akan kita gunakan. Nah, di sini kalian di bagian atas ini ya. Nah, sebelum kita ke emulator, nah saya akan jelaskan dulu ya. Jadi di sini untuk IDE Android Studio di sini ya, kita akan berkenalan dulu dengan Android Studio ya. Nah, di sini untuk struktur pertama ada struktur proyek dari Android Studio. Ini ada di sebelah kiri sini ya. Yang ini. Ini ada apps. Nah, ini menjadi folder application. Yang di dalam sini ada folder manifest yang berisikan file Android manifest.xml, dan terus di sini ada folder Java ya. Nah, di sini kaitannya untuk project activity yang kita buat. Nah, terus di sini ada modul untuk folder res ya. Nah, di sini folder di sini berisi semua resource ya, non kode ya, seperti gambar gitu ya, seperti XML, layout. Nah, di sini ada ya. Nah, drawability nanti kita bisa isi icon ya, kita bisa isi gambar ya. Nah, terus di sini layout, di sini kita bisa isi layouting dari aplikasi yang kita buat gitu ya. Nah, ini ada map maps dan ini ada values ya. Nah, terus berikutnya ini ada Gradle ya. Di sini ada Gradle. Nah, Gradle di sini berfungsi untuk membuat agar project Android kita itu bisa berjalan ya. Nah, dan di sini berisikan penyetingan-penyetingan terkait plugin yang kita gunakan ya. Nah, oke. Nah, berikutnya itu ada menu toolbar ya. Nah, di sini ada toolbar. Ini di bagian atas ini yang berfungsi untuk memungkinkan ya melakukan berbagai tindakan ya, termasuk menjalankan aplikasi dan meluncurkan alat Android. Nah, di sini kalian bisa nge-running ya project kalian ke emulator, terus ada debug ya, dan terus di sini ada penyetingan-penyetingan, ada sinkronis Gradle. Nah, terus di sini ada
device manager. Nah, ini kaitannya ketika kalian ingin menambahkan API dari emulator yang akan kalian gunakan gitu ya. Nah, terus di sini ada menu navigasi. Nah, menu navigasi di sini ada di bagian atas sini. Nah, ini ya, Hello World, Apps. Nah, ini berkaitan tentang untuk penjelajahan project dan membuka file untuk diedit gitu ya. Nah, jadi di sini ada proses ya, di mana itu melihat file apa sih yang sedang kalian buka gitu ya, di folder mana gitu ya. Nah, jadi untuk menavigasi kalian membuka file apa. Nah, terus di sini ada jendela editor. Nah, di sini ada berikutnya. Ya, di sini ada jendela editor. Nah, di sini ada di sebelah kanan saya sini. Ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk editing ya, untuk menambahkan aktivitas gitu ya, activity. Terus di sini ada file XML gitu ya. Nah, ini kalian untuk ada, kalau di XML itu ada desain dan ada, ini bisa di split ya. Jadi ada desain di sini di bagian sebelah kanan sini, dan ini ada bagian untuk editor kalian untuk mengedit desain layout tersebut gitu ya. Nah, terus berikutnya di sini ada di sini di sebelah kanan sini ada panel jendela fitur ya. Nah, di sini ada panel jendela fitur. Nah, di sini ada project, ada resource manager. Nah, kita buka aja. Nah, resource manager di sini adalah apa? Nah, resource manager di sini tadi yang di folder res tersebut ya, yang kaitannya ada gambar gitu ya. Di drivable ada styling, color, layout dan sebagainya, ada semuanya di sini. Nah, oke. Nah, berikutnya di sini ada jendela fitur. Nah, jendela fitur ini ada bagian bawah sini. Nah, ini ada, kalian bisa melihat apa yang sedang kalian kerjakan. Terus di sini ada problemsnya apa. Terus di sini ada terminal gitu ya. Ada di sini ada build ya. Nah, di sini seperti ini. Terus di sini ada locate ya. Nah, locate ini kaitannya yang sedang kalian lakukan itu ya dengan aplikasi Android itu apa gitu. Jadi ketika diemulasikan nanti ada proses lognya itu nanti muncul di sini, dan di sini ada profiler gitu ya. Dan terus di sini ada app inspection. Nah, oke. Nah, berikutnya itu ada status bar ya. Status bar di sini ada di bagian bawah sini. Nah, yang tadi ya. Jadi ketika kalian membuat project baru kan di sini tadi ada keterangan bahwa kita tuh sedang mendownload Gradle gitu ya. Nah, itu nanti akan ketahuan di bagian bawah sini ya. Nah, dan di sini pun ya ada keterangan ya, project Hello World is using the following JDK. Nah, di sini ada keterangannya seperti ini. Nah, ini disebut dengan status bar ya. Nah, jadi seperti itu ya kaitannya untuk menu-menu di dalam Android Studio gitu ya. Nah, oke, berikutnya kaitannya kita akan menyeting emulator ya yang akan kita jalankan. Nah, ini silahkan klik pilih device manager yang bagian atas ini. Silahkan klik seperti ini. Nah, silahkan kalian klik device baru gitu ya. Nah, di sini kalian tinggal pilih ya mau menggunakan yang device mana. Nah, di sini misalkan saya pilih yang Nexus 5X. Nah, ini silahkan kalian klik next. Nah, di sini untuk recommended-nya atau rekomendasinya ini API 30 ya. Nah, tapi kita bisa cari gitu ya. Versi terbaru itu untuk API-nya 33. Nah, ini kalian klik aja di sini. Nah, ya, nah ini silakan kalian download versi yang mana gitu ya. Nah, di sini saya sudah pernah download yang versi 31 ya, API 31. Nah, di sini saya akan coba download untuk API 32. Nah, kaitannya saya akan menjalankan emulator ini di handphone saya gitu ya. Nah, di sini saya pilih yang 32 ini. Ini ya. Google Play. Oke, yang ini. Oke, nah di sini kalian klik download terlebih dahulu. Nah, ini menunggu sekitar mungkin bisa sampai 15 menitan tergantung dari
internetnya ya. Ini kita harus mendownload dulu sekitar 1,3 GB gitu ya untuk mendownload installer dari emulator tersebut. Oke, kita sudah selesai untuk mendownload API untuk emulatornya. Ini diklik mini saja, dan ini kita langsung nah ini kita klik saja. Ini kita klik next. Nah, di sini kita boleh memberikan nama apapun itu, terserah kalian. Mau di rename pun silahkan. Ini langsung diklik finish saja. Nah, di sini saya sudah mempunyai 2 ya. Jadi untuk versi API yang 31 sama versi API yang 32. Nah, ini fungsinya untuk apa sih gitu ya? Ini fungsinya berkaitan dengan Gradle yang kita jalankan. Ya, jadi versi API yang kita gunakan tersebut itu versi berapa? Ya, jadi dan kenapa saya tadi bilang bahwa saya akan menjalankan versi API-nya itu menggunakan handphone gitu ya. Emulatornya itu menggunakan handphone. Nah, kenapa harus install dulu API 32? Nah, karena kaitannya berkaitan dengan yang di Gradle tersebut. Ya, di sini ada, saya buka saja ya. Nah, di sini kalau nggak salah di sini. Sini ya. Nah, ini untuk target SDK-nya yang akan saya jalankan itu di sini versi 32 ya. Nah, jadi ya saya menjalankan untuk versi 32 tersebut dengan spesifikasi handphone saya. Jadi pada saat nanti saya create project baru gitu ya. Nah, itu yang tercreate-nya itu ya versi 32 ini yang terbarukan gitu ya. Nah, jadi biar sesuai dengan handphone yang punya saya. Nah, karena kejadian saya pernah mencoba ketika saya menjalankan versi 31 ya, bukan menjalankan sih, tapi saya menargetkan versi 31 di sini di Gradle-nya, dan itu pada saat saya jalankan di handphone saya running itu nggak berhasil ya, itu gagal. Nah, ketika saya naikkan menjadi 32 seperti ini, nah itu baru berhasil. Nah, itu ya, jadi berdasarkan pengalaman yang saya alami gitu ya. Nah, oke. Nah, berikutnya kita akan memulai baru untuk pengkodingan gitu ya. Jadi kita akan memulai membuat satu form dari project kita ini gitu ya. Nah, jadi nanti saya akan perkenalkan, berikutnya itu akan memperkenalkan widget ya. Nah, di dalam widget itu ada text view, ada edit text, ada image view, sama ada button yang akan saya perkenalkan. Nah, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.